Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas D3MP 4603 akan mewawancarai seorang pengusaha UMKM vape dan liquid vapor untuk proyek penelitian kami. Tujuan dari proyek penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis pasar, pemahaman pasar, pengembangan konsep produk, perencanaan strategi pemasaran, serta pelaksanaan peluncuran produk pada UMKM. Nama saya Hera Amanda Rusdiani dengan NIM 67042230084. Berikut adalah wawancara yang dibawakan oleh rekan saya, Hisbal Watan dan Muhammad Zidan. Halo, nama saya Hisbal Watan. Saya di sini lagi mewawancara di usaha Aspak Projiganitri bersama Vicky. Ya. Jadi di sini kita akan melakukan wawancara untuk memberi tugas manajemen produk. Jadi mungkin kita langsung aja ke pertanyaannya. Oke, baik. Aspak Projiganitri ini tuh sudah berdiri dari kapan ya? Dari 2018 bulan November. Nah, berada di 18. Ya. Mungkin alasan AA membuka Aspak Projiganitri ini apa ya? Tujuannya sih sebenarnya lebih ke dari kita tuh pengen yang tadinya dari perokok beralih ke rokok elektrik ini. Dulu kan sebutannya masih rokok elektrik. Yang sekarang tuh sebutannya jadi vape. Jadi mengalihkan. Mengalihkan ya tuh. Mungkin karena ini di kampus ya, jadi Ya. di dekat kampus ya. Iya. Target AA itu siapa ya? Yang jelas ya udah pasti itu ya kampus. Ya. Terus yang kedua target kita sebenarnya tuh lebih ke emang dari yang awalnya perokok itu gimana caranya mereka berhenti rokok pindah ke vape gitu. Itu sih. Oke, pertanyaan selanjutnya tuh namanya juga pemasaran ya. Iya, Kan betul. pokok. Mungkin gimana sih AA tuh menyesuaikan target AA untuk mendapati pelanggan gitu? Gimana ya? Tapi kalau kita sih lebih ke meningkatkan pelayanan aja ya. Jadi misalkan kalau ada yang belanja ke kita, mereka minta apa tuh kita adain gitu. Ya sebisa mungkin kita lengkapi barangnya gitu. Tapi ada promosi lewat TikTok, Instagram itu ada nggak? Kita main Instagram Pak. Ya, kita main sosial media kita main. Dan Itu aktif Pak? aktif itu ya salah satu juga untuk promosi buat ngenalin si toko gitu ya. Jadi sekarang dilanjutkan oleh saya sendiri. Nama saya Muhammad Zidan. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya. Oke. Apa yang menjadi pertimbangan AA-nya memilih target marketing tersebut yang tadi udah disebutin kayak mahasiswa dan lain-lain? Pertimbangannya itu kita pengen ya karena seiring berjalannya waktu ya zaman ya gitu. Nah, kita juga pengen hal sebenarnya sih bukan mahasiswa aja ya. Oh, iya. Semua gitu. Kita pengennya mereka tuh mencoba gitu bahwa vape itu sebenarnya lebih bisa dibilang sehat, ada sehatnya lah gitu ya. Bisa lebih sehat dibandingkan konvensional gitu. Kita tuh pengennya itu gitu. Langsung ke pertanyaan selanjutnya, apa yang akan dilakukan AA-nya jika produk ini tidak sesuai dengan kebutuhan pasar A? Tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Mungkin kita bakal selling cuma-cuma lah gitu. Lebih ke bisa dibilang sih kayak jual rugi gitu ya. Iya. Daripada barangnya kita taruh diemin lama nggak keluar Iya. ya aja kita jual dengan harga yang murah mungkin gitu. Langsung ke pertanyaan selanjutnya, Ya. bagaimana tingkat penjualan A dari pendapatannya itu? Dari pendapatannya ya kita sih memaksimalkan, balik lagi ke yang tadi ya, memaksimalkan dari pelayanan ya sebisa mungkin kita tuh kita tuh konsepnya bikin nyaman dulu ke konsumen. Ya, nggak apa-apa misalkan kasarnya gitu ya, sebelum mereka membeli seenggaknya mereka nyaman dulu ke kita gitu. Ya sering berjalannya waktu kan itu ntar ya pasti bakal beli lah gitu. Iya. Karena nyaman itu ya. Iya. Secara tidak langsung tuh mereka tuh ntar bakal bilang ke teman-temannya bahwa di toko itu nyaman ya, bisa gini-gini gitu misalkan. Pelayanannya Iya, ramah. iya pelayanannya ramah segala macam ya, otomatis ya itu yang impact yang kita dapat gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara AA untuk mempromosikan
perusahaan ini atau tempat ini agar lebih maju ke depannya? Kedepannya ya balik lagi kayak tadi ya, tetap kita main di sosial media untuk memperkenalkan si Pakoya gitu. Kalau dari dulu tuh kita minta bantuan komunitas. Oh, komunitas. Kita komunitas ya untuk membantu mempromosikan si Pako gitu. Dan sampai sekarang ya alhamdulillah ya karena mereka juga gitu, sekarang kenal gitu. Memang dari komunitas itu bisa ya, istilahnya promosi mulut ke mulut. Ya mulut ke mulut aja itu. Secara tidak langsung tuh mereka langsung berbondong-bondong datang ke sini gitu. Kayak gitu sih. Mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana pertimbangan dari usaha yang ini sekarang dalami dalam menciptakan promosi yang baru? Kalau sekarang kita lagi ada promosi loyalty card. Sebenarnya ini dalam rangka ulang tahun. Sebentar lagi toko kita tuh mau 5 tahun. Oh, 5 tahun? Iya, nah, kita ngerayain itu dalam bentuk seperti ini, loyalty card. Nah, jadi konsumen tuh ntar misinya ngumpulin spend 10 ke kita. Nah, kalau udah sampai 10 tadi di voucher belanja 100.000. Berarti harus melakukan pembelian 10 kali gitu? 10 kali gitu ya, ngumpulin sampai 10 STMA. Oh, Itu juga salah satu jadi bentuk kita tuh tahu bahwa mereka tuh ya loyal ke kita gitu. Ya bentuknya tuh ini gitu, kita juga yang mempersembahkan loyalnya mereka ke kita tuh ya ini gitu, buat konsumen gitu. Karena mau menyambut ulang tahun. Karena mau menyambut ulang tahun toko sekarang mau jalan 5 tahun. Iya. Jadi kan dari yang sebelumnya kita obrolin ini hanya sebatas sebagai reseller barang doang, bukan mungkin yang menciptakan atau yang pemasok produk-produk untuk dijual. Jadi mungkin kita bisa bantu dari segi promosi-promosi ya, dari promosi mungkin yang sebelumnya itu hanya lewat Instagram dan apa tadi ya? Ini komunitas. Oh, komunitas. Mungkin kita bisa bantu dengan cara terbaru yang belum lakuin. Misalkan kayak contoh kita promosi lewat TikTok dan juga kita promosi lewat penyebaran brosur untuk mahasiswa Telkom. Apalagi kan bakal ada mahasiswa baru Telkom yang mungkin belum mengenal Aspa Portiga Nitri ini, bisa kita bantu untuk mengenalnya kepada para mahasiswa baru. Mungkin jadi sekian aja dari wawancara kita kelompok 2 terhadap usaha Vapes Aspapor Ciganitri. Iya. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.